Kita sambut pengantin untuk memasuki ruangan ibadah untuk dilakukan pemberkatan. Haleluya, saudara-saudaraku, kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah dan kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pelayanan di tempat ini hanya karena kemurahan Tuhan Yesus, hanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan
luar biasa, Engkau Allah yang sungguh baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan kedua mempelai dan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengikuti acara ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Terima kasih buat cuaca yang baik yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan bagi kami semua, mempelai, keluarga dan seluruh jemaat, sehingga pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan kami mau menyerahkan jalannya ibadah pemberkatan pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Engkau beracara, Engkau memimpin, Engkau hadir Tuhan, memberkati kedua mempelai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati para pelayan-pelayan yang Tuhan yang bertugas, Engkau tolong supaya kami semua boleh melaksanakan acara ibadah pemberkatan ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami mau buka acara ibadah pemberkatan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti besar.
Puji-pujian dari jemaat semua naik ke atas. Ini sebelah kanan. Di satu tempat. Yuk. Bersanding dengan kita, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kami mencatat, janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Kami mengucapkan selamat berlalu tata rumah tangga. Tuhan berkata
dan pujian dari keluarga Abbas. Waktu dan tempat kami persilakan. Pujian dari keluarga Abbas. Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi landasan dari keluarga baru ini. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai langkah-langkah mereka ke depan. Kita percaya keluarga ini akan selalu melayani dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau
masih single saudara sekalian. Ini dulu oleh adik. Yang nomor 2 Jeven atau dipanggil JJ. Yang nomor 3 dari Bandung PP. Nanti pergi. Nah ini cucu nomor 3 dari Bandung. Ini sebentar lagi saudara sekalian. Nomor 4 Vio. Mana Vio? Oh Esel dulu, Esel ya saya lupa kan. Ya ini berdiri. Nah ini cucu nomor 4. Kemudian baru Vio ya. Mana Vio? Oh di belakang menyambut tamu. Selanjutnya habis dia siapa ya? Lupa saya. Berdiri. Nah ini dia Elva. Selanjutnya siapa? Nggak ada di sini. Nah itu dia dari Bandung saudara sekalian. Dan selanjutnya Justin, tapi Justin lagi kuliah di Australia, jadi dia nggak hadir. Selanjutnya Ega. Iya. Satu lagi adiknya Jeven, Lala, sudah dipanggil Tuhan juga. Jadi saya punya 9 cucu. Dan Jeven, hari ini engkau sudah sampai di hari yang engkau nanti-nantikan, hari yang berbahagia. Puji Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai opa dari Jeven, sebelum kalian diteguhkan sebagai suami istri, tentu pagi hari ini kita akan membangun rumah tangga di atas dasar firman Allah. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, dasar hidupnya adalah firman Allah. Saya akan cepat saja karena waktu sebentar lagi juga ada catatan sipil yang akan datang. Dan saya akan mulai, kalau kita memperhatikan Alkitab, bahwa pernikahan itu sangat penting di mata Tuhan. Perhatikan ya. Jadi jangan bermain-main dengan pernikahan. Kenapa, saudara sekalian? Karena lembaga pernikahan itu dibangun oleh Allah sendiri. Coba saya kutip ayatnya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28. Perhatikan Jeven. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Jadi lembaga yang pertama dibangun oleh Allah adalah lembaga pernikahan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah itu dia memberkati. Nah inilah pernikahan. Diberkatilah Adam dan Hawa. Firman Tuhan katakan beranak cuculah.
Tentu untuk beranak cucu harus lewat lembaga pernikahan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, pernikahan itu sangat diperhatikan oleh Allah. Sebab itu jangan main-main dengan pernikahan. Ya. Yang kedua, kita lihat mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus dalam acara pernikahan di Kana. Saudara bisa baca itu dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dalam pernikahan tersebut, saudara sekalian, tuan rumah yang melaksanakan acara pernikahan kehabisan air angin. Untung ada Ibu Yesus di tengah-tengah pesta itu. Kemudian Ibu Yesus itu berkata kepada Yesus, "Perbuatlah sesuatu." Apa yang terjadi, saudara sekalian? Alkitab mencatat di sana, artinya di tempat pesta itu ada 6 buah tempayan. Tempat pembasuhan, artinya tempayan itu disediakan untuk membasuh. Ada orang Yahudi kalau mereka harus memasuk ke sebuah rumah, mereka harus cuci kaki. Jadi tempayan itu tempat untuk menampung air. Nah, apa yang Yesus katakan? Isi tempayan itu dengan penuh dengan air. Jadi air biasa, saudara sekalian. Kemudian Yesus berkata kepada pelayan pesta, "Cedok itu air, bawa kepada pemimpin pesta." Nah, ketika air itu dibawa kepada pemimpin pesta, air biasa berubah menjadi air anggur. Ini mukjizat pertama yang Yesus kerjakan di pesta pernikahan. Yang ketiga, perjalanan gereja. Gereja itu adalah kita orang-orang yang percaya. Saudara semua yang ada di rumah Tuhan ini disebut gereja. Perjalanan gereja akan berakhir di kitab Wahyu pasal 19 ayat 7. Saya baca ayat ini. Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian. "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Akhir perjalanan iman kita adalah ketika kita masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Makanya saya katakan pernikahan di hadapan Tuhan itu begitu penting. Ya. Karena Alkitab mencatat kehidupan manusia ini diawali dengan pernikahan. Mukjizat pertama diadakan di pesta pernikahan. Dan perjalanan hidup gereja, perjalanan iman kita sampai kepada pernikahan atau perkawinan anak domba. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pagi hari ini khusus buat Evan, saya panggil dia Evan, saudara sekalian. Ya, JJ. Kalau engkau mau menikmati rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau mau menikmati rumah tangga yang berbahagia, perhatikan firman Allah. Karena firman Allah menjadi dasar untuk kita membangun rumah tangga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ada 2 pesan penting dari firman Allah, khususnya buat Jeffen dan Regi. Yang pertama, Yesaya pasal 48. Yesaya pasal 48 dalam kitab Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar
tentang apa yang memberi faedah. Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau Jevon dan Ricky ingin menikmati rumah tangga yang berbahagia, ingin menikmati rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan ayat ini. Sebab ayat ini berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yaitu dikatakan di sini, saudara sekalian, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau Jevon dan Ricky perhatikan ayat ini dan membangun rumah tanggamu berdasarkan ayat ini, Opa percaya kalian pasti bahagia. Pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab itu jangan menyimpang dari firman Allah. Yang kedua, saudaraku sekalian, di dalam kitab Maleakhi, pasalnya yang kedua. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Dikatakan demikian. Maleakhi pasalnya yang kedua. Kitab Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 mulai. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Yang pertama tadi, kalau engkau mengikuti perintah firman Allah, kamu pasti bahagia. Itu bukan kata Opa, tapi kata firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan mempersatukan Jevon dan Ricky menjadi suami istri dengan tujuan supaya mereka melahirkan keturunan ilahi. Nah, sebab itu saudara sekalian, Allah sangat membenci perceraian. Inilah bedanya pernikahan Kristen dengan pernikahan yang lain. Ya, kalau yang lain bisa 1 sampai 4. Tapi ada Tuhan, orang percaya, orang Kristen hanya boleh menikah 1 kali. Sebab itu firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 19 ayat 6, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat nih, ingat baik-baik. Juga ini. Ya. Kalau nanti dalam perjalanan rumah tanggamu, karena orang berumah tangga itu seperti kapal yang sedang berlayar di samudera.
ketika kapal itu meninggalkan pelabuhan, pemandangannya masih indah, ya. Tapi ketika sudah memasuki Samudra Raya, nah disitulah diuji, saudara-saudara. Karena kadang-kadang datang badai yang besar. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga mengalami hal ini, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertahan, tidak terhempas oleh ombak dan gelombang yang besar? Kita harus berpegang kepada firman Allah, ya. Jangan ada gara-gara sedikit persoalan kemudian minta cerai. Itu bukan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah undang Yesus. Karena Yesuslah yang dapat menentukan badai ombak seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai opah dari Jeffer, firman Tuhan sudah datang kepada kalian berdua. Peganglah firman Allah ini dengan benar, ya. Maka kalian berdua akan menikmati keluarga yang berbahagia dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Begitu juga bagi yang belum berkeluarga. Sebelum Anda memasuki pernikahan, perhatikanlah firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Waktu JJ bilang apa? Jeffer mau apa dia? Masih ingat nggak? Dia bilang, yang benar ini udah siap opa. Ya udah kalau siap, dia yang pilih tanggalnya, saudara sekalian. Dia yang menentukan harinya, dan apa yang mereka rencanakan hari ini menjadi kenyataan. Saya percaya Jeffer sudah bawa dalam doa. Karena cucu saya ini pelayan, saudara sekalian. Dia main musik, ya. Dan Regi juga saya lihat, saya amati beberapa bulan selama dia ada di Depok. Dia anak yang setia. Haleluya. Kan Tuhan menuntut kesetiaan, ketaatan. Kalau kita hidup setia dan taat kepada firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan masuk di dalam janji pernikahan. Kedua, cucu saya ini silakan bagi berdiri. Bagi berdiri, ya. Sebelum sebentar saya doakan sebagai suami istri, saya akan mengutip firman Allah sebagai dasar pernikahan mereka pada pagi hari ini. Perhatikan saudara Javen atau JJ dan juga Regi. Setelah Anda mendengar firman Allah, silakan Anda menjawab dengan jujur. Karena jawaban ini sangat menentukan apakah kalian berdua bisa diteguhkan atau diberkati sebagai suami istri, atau pernikahan ini batal. Mau dibatalkan? Gak mau sih jadi. Makanya perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan. Bapak baca, nanti kalian jawab. Pertama untuk Regi sebagai istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Perhatikan, dalam segala sesuatu atau dalam segala hal. Saya akan tanya
saudari Regi? Apakah engkau bersedia tunduk kepada Cepen sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus? Apa jawabannya? Iya, saya bersedia. Iya, saya bersedia. Dengar, dia jawab, dia bersedia. Sekarang kepada Cepen, calon suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan membandingkannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara Jeffen, apakah engkau bersedia mengasihi Regi sebagai istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Apa jawab? Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Dengan demikian pernikahan bisa dilanjutkan dan kita akan masuk di dalam pemberkatan nikah. Silakan berlutut. Jemaat berdiri. Kita akan doakan mereka dalam pernikahan. Tanganmu taruh yang sebelah sini. Nah, tangannya. Oke, ya. Yesus Tuhan berkati saya. Cucu kami ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kedua keluarga besar yang sudah dipersatukan. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang disediakan bagi baik Jeffen dan Regi, begitu juga keluarga besar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah teguhkan pernikahan kedua cucu kami ini. Haleluya. Amin. Sekarang berdiri berhadapan untuk pemasangan cincin. Jemaat silakan duduk.
kasih dan keluarga besar, ini cincin terbuat dari emas, melambangkan kemurnian, dan bentuknya melingkar. Kenapa nggak segitiga atau segi empat? Bentuk melingkar ini menggambarkan kasih yang tiada berkesudahan. Inilah yang akan dikenakan saudari Regi kepada suaminya, saudara Jason atau JJ. Pegang cincin ini, kenakan di jari manis sebelah kanan. Saya kenakan cincin ini. Saya kenakan cincin ini Sebagai tanda kasih. sebagai tanda kasih Di dalam nama Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, Anak, dan Roh dan Kudus, Roh Kudus, yaitu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan. Kemudian cincin ini akan dikenakan Jevan kepada istrinya, saudari Regi Runtulala. Saya kenakan cincin ini sebagai tanda kasih di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Kemudian saudara Jevan akan membuka selubung selayar saudari Regi Runtulala. Silakan. Nah, inilah istrimu yang kamu tunggu-tunggu. Hari ini sah menjadi satu istri. Harus buktikan dong kamu cinta sama dia. Nah, jangan malu-malu. Sudah jadi suami istri. Puji Tuhan. Selamat ya Jevan ya. Luar biasa. Selamat ya Regi ya. Oke, puji Tuhan. Maka pemberkatan peneguhan nikah selesai. Kita akan mengikuti acara selanjutnya. Silakan dulu. Saya panggilkan puji-pujian dari para sepupunya JJ. Waktu dalam Pak Ferry, silakan.
Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta saudara kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena kemurahan dan berkat Tuhan Tuhan limpah dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah menyertai di pertengahan ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami bisa menyaksikan pemberkatan Nika. Dan pada hari ini Tuhan kami bersuka cita atas kasih dalam hidup kami, pertolongan yang sempurna yang selalu memelihara setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau, dan kami sudah mengagungkan Engkau sebagai Raja hidup kami. Tiba saja kami memberikan persembahan kami Tuhan, sebelum kami memberikan Engkau sucikan kuduskan, layakanlah di hadapan-Mu, supaya persembahan kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Acara selanjutnya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Persembahan dijawab. So
Regi, bertahun-tahun ya kita hidupkan atas karunia Tuhan. Tapi waktu Tuhan di dunia itu mama papa kita, mereka yang melahirkan kamu, mendidik kamu dari kecil, membesarkan. Saat sakit mereka nggak tidur. Saat ada masalah mereka ikut pikirin masalah kamu. Karena pernyataan mereka dan pernyataan Tuhan Yesus, kamu ada sampai saat ini. Berkata itu, kita mau kasih momen satu untuk orang tua kita tercinta. Kita akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas kebaikan-Mu. Haleluya. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, tak akan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaan. Lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru,
luar acara akan dilanjutkan dengan catatan sipil di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya buat JJ dan Regi. Terima kasih Bapak. Kami tamatkan ibadah pemberkatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya